Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Kembali kita siapkan diri untuk bersaat teduh. Kita masuki hadirat Tuhan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur karena hari ini Tuhan adakan bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi Allah, di dalam nama Yesus Kristus, kami kuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur sebab Tuhan baik, teramat baik dalam hidup kami, yang telah menjaga, menyertai, memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan oleh anugerah-Mu Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Engkau berikan kami kesempatan untuk hidup di hari ini. Dan karena itu sebelum kami beraktivitas, kami mau baca, dengar, renungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami baca, kami dengar tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami dan menjadi rema dalam hidup kami. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita membaca di Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian di Matius 6 pada ayat 25 sampai dengan 34. Di ayat 33, ayat hafalan dan sangat terkenal. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semua orang pasti pernah merasa khawatir. Saudara pernah khawatir? Ya, saya juga. Barangkali saudara saat ini sedang khawatir. Nah, kebanyakan orang mengkhawatirkan tentang kebutuhan hidupnya. Apa yang dimakan, minum, dan pakai. Demi memenuhi kebutuhan hidup tersebut, orang bekerja sedemikian kerasnya sampai-sampai mereka lupa waktu. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, berusaha mati-matian demi mengejar materi itu tidaklah salah. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita terlalu berfokus mengejar materi duniawi, lalu mengesampingkan perkara-perkara rohani. Tuhan menegur dan memperingatkan jemaat di Laodikia yang tampak kaya secara jasmani, tapi sesungguhnya mereka miskin rohani. Itu tertulis di Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-17. Nah, saat-saat ini kita sedang diperhadapkan dengan keadaan dunia yang semakin hari semakin berat dan penuh kesukaran. Wajarlah bila orang dihantui oleh kekhawatiran. Nah, pertanyaannya adalah apa itu kekhawatiran?
Sesungguhnya kekhawatiran adalah rasa takut tentang sesuatu hal yang belum tentu akan terjadi, merasa cemas atau merasa gelisah. Tuhan memerintahkan kita untuk tidak khawatir tentang hidup kita dan juga masa depan kita, karena semua dalam jaminan Tuhan. Amin. Karena itu kita harus memiliki bahasa iman setiap hari dan tidak terpengaruh oleh situasi yang ada hari-hari ini. Amin. Kalau kita perhatikan Nabi Habakuk, sekalipun berada dalam situasi sulit, tetapi bisa berkata, dia katakan begini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon ara tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Demikian tertulis di Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengutamakan dan mendahulukan Tuhan dengan kebenarannya. Amin. Seperti yang pagi hari ini kita lakukan. Dan ada tertulis, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Itu tercatat di Amsal 23 ayatnya yang ke-23. Artinya untuk memperoleh kebenaran ada harga yang harus dibayar. Orang yang punya rasa haus dan lapar akan kebenaran akan berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan kebenaran tersebut. Nah, Alkitab menegaskan bahwa kerajaan surga itu berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Tertulis di Roma pasal 14 ayat 27. Amin. Nah, ketika kita mengutamakan Tuhan seperti pagi hari ini dan mencari kebenarannya lebih daripada apa yang ada di dalam dunia ini, apa yang kita butuhkan, saya terlalu yakin pasti disediakan Tuhan bagi kita semua. Amin. Selamat berkegiatan, selamat melakukan seluruh tanggung jawab kita di hari ini. Selamat berkarya, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami mendahulukan Tuhan dan hanya bersandar kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepada kami. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam seluruh tugas dan kerja, dalam seluruh kegiatan mereka di hari ini. Penyertaan Tuhan sempurna, berkat Tuhan melimpah bagi kami di hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada